Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa kita akan membahas hubungan antara Islam dan sains dan ilmu sains, ilmu pengetahuan umum. Saat ini kita itu kekhawatiran kita, kegunaan kita itu melihat umat Islam di akhir zaman ini semakin tertinggal dari umat yang lain ini. Dari segi teknologi, ilmu kedokteran dan ilmu yang lain itu kayaknya banyak ketinggalan begini. Nah, sebenarnya hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan umum itu gimana sih? Mohon pencerahan. Ya, ilmu teknologi. Iya, ilmu Islam dan ilmu yang lainnya itu sebenarnya syariat Islam itu sempurna ya, jadi mencakup semua aspek kehidupan, baik dari segi teknologi, politik, ekonomi, moral, apapun itu sebenarnya sudah secara global itu sudah sudah dipayungi oleh syariat Islam. Jadi kalau kita baca sejarah, terutama Islam terdahulu, maka akan kita dapati bahwasanya Islam itu luar biasa, terutama masalah ilmu sains. Bahkan mungkin pencetus awal itu adalah kaum muslimin. Ilmu-ilmu teknologi itu sebenarnya secara rumusan itu ya dari umat Islam. Dari segi apapun, dari segi kesehatan, dokteran, itu banyak tokoh-tokoh di sana yang dianggap mendahului, bahkan ilmu bedah, kesehatan itu dari kaum muslimin. Adapun ya kenapa zaman sekarang ini kayak tertinggal kan gitu ya. Ya ketertinggalan itu tadi kayak masalah tertinggal dari segi sains, kemudian ekonomi, dokteran itu sebenarnya itu dampak dari sesuatu yang mereka itu memang mengabaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya sudah memberikan gambar, memberikan janji. Seperti contoh di dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah itu memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan yang beramal soleh, itu akan memberikan atau mewariskan bumi dan seisinya itu kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi, menguasai di atas muka bumi. Jadi penguasaan di sini ini dalam segala hal, dalam semua aspek. Tapi dengan catatan mereka harus menepati iman dan amal soleh. Bahkan kelanjutannya itu wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahu. Bahkan agama orang ini akan diberikan kemenangan, tamkin. Tamkin itu adalah
kemampuan daya yang tinggi bagi agama mereka, yang mana Allah ridho terhadap mereka. Bahkan ada janji yang ketiga, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan memberikan ganti dari kehidupan mereka yang menakutkan menjadi kehidupan yang aman, tentram, damai, sejahtera. Jadi dari ayat ini sebenarnya kemunduran umat Islam, khususnya di zaman sekarang, seakan-akan kayak, walaupun tidak semuanya ya, mungkin secara mayoritas memang kayaknya tertinggal. Dan memang itu yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya umat Islam ini akan mengalami kemunduran. Yaitu disebabkan mereka itu meninggalkan pokok kejayaannya itu mereka tinggal. Adapun kayak kalah dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam politik, itu dampak dari mereka meninggalkan pokoknya tadi. Bahkan Rasulullah SAW itu sudah menggambar dengan mengatakan yushikul umam antada'a alaik. Itu hampir-hampir bangsa-bangsa itu akan saling bersatu, saling memanggil untuk menghabisi kalian. Kama tada al-akalatu ila qas'atnya. Seperti halnya orang-orang yang makan dalam nampan, dalam satu nampan. Istilahnya kalau di kita itu mayoran. Jadi umat Islam itu digawe mayoran. Digawe makan bareng-bareng. Dikeroyok. Jadi para sahabat itu bertanya, amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena umat Islam itu sedikit jumlahnya pada hari itu nantinya? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Nah, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan secara jumlah kalian pada waktu itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum huta kaguta istair. Oh niku kualitasnya koyok buih banjir. Terus banjir kan banyak untu-untu, banyak kotoran, banyak kayu kecil yang hancur. Itu kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wala yanzi annallahu min suduri aduwikumul mahab. Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Wala yaghdhifannallahu fi qulubikum alwahn. Dan Allah akan melemparkan di dalam hati kalian umat Islam alwahn. Maka para sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahan itu? Wahai Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi di saat kaum muslimin ini sudah berlebihan dalam mencintai dunia dan enggan untuk mati, disitulah kemunduran itu akan. Jadi cinta dunia itu sebenarnya penyakit yang akan melemahkan kaum muslimin. Orientasinya itu adalah dunia, bukan akhirat. La yanzi'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinik. Kalau kamu sudah seperti itu, Allah pasti akan menimpakan kehinaan. Dan kehinaan ini tidak bisa dicabut dengan apapun kecuali dengan satu syarat, kamu kembali terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah sebenarnya sebab pokok kemunduran kaum muslimin dalam segala hal. Tapi kalau dalam masalah ekonomi sebenarnya tidak semuanya juga, karena bagian umat Islam itu bahkan kuat secara ekonomi. Contoh seperti di negara-negara Arab, bahkan coro Amerika itu diutangi tanpa bunga, Cina diutangi pun tanpa bunga, Indonesia pun diberi hutang
tanpa bunga. Secara ekonomi, secara bangunan mereka juga tidak kalah. Nah, tapi dari segi akidah, sehingga sebagian kaum muslimin dijajah, kaum muslimin tak berdaya. Itu adalah kelemahan dan sebabnya itu adalah lemah dalam masalah akidah. Jadi itu kalau kita lihat ya, seperti kembali kepada ayat tadi, itu janji. Dan janji Allah itu sudah terbukti dan sudah dilakukan oleh generasi terbaik dari umat ini, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia-manusia yang mampu mendapatkan janji Allah. Coba bayangkan, dalam satu waktu mereka itu mampu menumbangkan dua kekuatan besar di saat itu. Dalam satu waktu. Jadi dalam satu masa mereka itu bisa menumbangkan dua kekuatan. Kekuatan bangsa Romawi, kekuatan bangsa Persia. Padahal jumlahnya sangat minoritas. Bahkan para sahabat Nabi itu bisa mempersatukan dunia. Jadi bangsa Arab semuanya ditaklukkan, bahkan kekuasaan para sahabat ini sampai tembus ke Cina, ke Eropa. Adapun Persia ya wis habis sudah dikuasai. Bangsa Romawi ya wis tinggal markasnya tok yang tidak dikuasai. Nah, mereka itu sangat jaya, sangat mampu. Kenapa? Ya tadi, karena syarat utamanya itu mereka penuhi. Kemudian kemakmuran kaum muslimin. Jadi di zaman pemerintahan Umar Ibn Khattab dan Khulafa ar-Rasyidin yang lain, cuman puncak kejayaan itu adalah di saat Umar Ibn Khattab memimpin. Jadi kekuasaan dari Jazirah Arab sampai ke Syam, sampai ke Persia, sampai ke bagian kekuasaan Romawi, itu setiap penduduk kaum muslimin itu dapat bantuan setiap bulannya, semuanya. Dan besar kecilnya itu tergantung kiprah yang diberikan. Para sahabat yang kiprahnya istilahnya para pejuang, maka setiap bulannya dikasih sekian ribu dirham. Seluruh, adakah sekarang negara yang mampu memberikan rakyatnya itu bantuan secara keseluruh, tidak pilih-pilih? Tidak ada. Tidak ada pajak, tidak ada ini. Semuanya makmur, bahkan uang dari Baitul Mal itu sedekah ini mau diberikan ke siapa? Banyak yang nolak, saking banyaknya uang. Luar biasa. Makanya kaum muslimin sekarang ini lemah ya karena mereka benar-benar terbelakang dalam masalah iman dan amal soleh. Banyak, sangat banyak. Cuman bagian mungkin ya, mungkin sebagian, tidak semuanya insya Allah. Kalau yang saya tahu seperti masalah kedokteran, Ibnu Sina kan gitu ya, memang cenderung seperti itu. Cenderung seperti itu. Ya, alhamdulillah kita sudah banyak ilmu mendapatkan ilmu dari beliau. Ya itu sebuah pukulan telak menurut saya itu generasi Gen Z terutama itu. Soalnya kalau kita membicarakan keislaman dan ilmu sains itu seperti dua kutub yang saling berjauhan. Ini kalau susah sekali gitu. Ya itu berdasarkan riset juga ya, ketika anak-anak pesantren, anak-anak pondok itu ketika mau ditanyain kamu enggak mau mempelajari ilmu lain atau kuliah kan atau kuliah teknologi, mereka itu mayoritas menjawabnya gini, ya buat apa itu susah-susah mencari ilmu seperti itu, nanti kalau dikubur mati pertanyaannya tuh bukan itu, pertanyaannya ya marobuka itu. Terus akan-akan kita itu apa ya,
Ya mungkin dari mindset seperti itu yang Ya. menjamu akhirnya yaitu munduran. Ya, insya Allah pikiran-pikiran yang semacam itu ya memang ada, cuman insya Allah tidak semua umat Islam seperti itu. Bahkan banyak sebenarnya pondok-pondok pesantren di sana yang mereka itu bisa diterima di semua perguruan, terutama perguruan-perguruan umum, kedokteran, apa itu banyak ke sana. Kenapa? Karena pondok-pondok ini menanamkan bahwasanya Islam itu harus tampil di semua lini. Mempelajari ilmu dunia itu dipersilahkan. Ya. Yang penting tujuannya adalah memberikan manfaat kepada umat. Karena Islam itu sebenarnya untuk memasukkan siapapun ke surga. Ya. Itu yang paling banyak nas-nasnya itu, hadis-hadisnya, dalilnya itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya.